Saya ingin kita semua merenung sejenak. Coba duduk beberapa detik saja. Di masjid ini pun kita bisa lakukan. Teman-teman juga yang ikuti live atau nanti siaran ulang juga coba renungi. Pernah gak kita duduk dan bertanya, kenapa saya ada di sini? Kenapa teman-teman lahir dari rahim ibunya? Kenapa ada dua buah mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, tangan untuk menjamah, kaki untuk melangkah, bibir dan lidah untuk mengecap dan mengucap? Kenapa ada hati nurani? Kenapa ada akal fikiran? Kenapa ada matahari, bintang-bintang, bulan? Kenapa ada udara, ada api, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan? Ada sebuah sistem raksasa yang terus berputar, kita mau atau tidak mau. Pergantian siang malam, musim, populasi manusia, dan segala macam hal. Dan yang paling penting kembali ke diri kita dulu. Kenapa saya ada di sini? Untuk apa kita di bumi ini? Kenapa kita dilahirkan oleh rahim ibu kita? Maka ini pondasi dasar bahasan. Kalau teman-teman memahami masalah ini, maka kedepannya akan insya Allah lebih mudah memahami apa yang kami ingin sampaikan. Pertanyaan ini mengerucut kepada satu jawaban saja, tidak ada jawaban yang lain. Yaitu penyampaian sang pencipta Allah dalam surah Az-Zariyat. Ayat yang sangat masyhur. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56 sampai 58. Sering kali ustaz-ustaz kita menyampaikan tentang ayat ini, tapi saya ingin kita merenungi baik-baik. Ini pondasi dasarnya. Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku kata Allah sang pencipta, semua yang di langit terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, semua yang di bumi terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, semua yang di kedalaman lautan, di kedalaman bumi terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia, tidak lahir dari rahim ibunya, tidak melihat dan menikmati semua fasilitas ini kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi teman-teman kalau tanya, Ustaz, memangnya saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Memang saya diciptakan untuk puasa? Iya. Memang saya diciptakan lahir ini untuk zakat? Iya. Untuk haji? Iya. Untuk bakti sama orang tua? Iya. Menjenguk orang sakit? Iya. Semua perintah agama itu tujuan hidup kita. Selain daripada ini bukan tujuan. Dan tidak usah sibukkan diri dengan yang bukan tujuan kita. Itu tujuannya. Jadi sangat aneh kalau ada orang melihat seseorang sosok laki-laki muslim atau sosok muslimah patuh kepada Tuhannya, azan, sholat, selalu sibuk tutup aurat, cari pendapatan halal, kemudian dia heran, kok orang ini alim sekali ya? Sebenarnya dia sendiri yang belum paham tujuan hidup dia. Lalu kira-kira teman-teman, kalau bukan untuk ibadah kepada Allah, apakah kita hanya diciptakan untuk nongkrong di pinggir jalan? Main kartu dan gaple misalnya? Atau main catur, habisin waktu kita? Atau kita misalnya mengganggu orang, gosip, fitnah, cuma dua itu saja. Kita sibukkan diri dengan tujuan hidup kita utama itu ibadah, atau kita akan sibukkan pada hal-hal yang tidak benar, bukan ibadah. Selesai, nggak ada yang lain. Ini pondasi dasar. Jadi teman-teman, jangan pernah habiskan waktu walaupun sedetik, bakhil, pelit dengan waktu itu, kepada selain tujuan kita. Jangan pernah habiskan waktu duduk omong kosong. Ya. Pada hal-hal yang tidak sama sekali mendatangkan pahala atau minimal mubah, karena tidak ada manfaatnya. Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Waktu mau kamu habiskan untuk apa? Energi yang aku berikan, ilmu pengetahuan yang aku berikan, harta yang aku berikan, itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4. Umurnya di mana dihabiskan, waktu, detik demi detik kemana dia habiskan, ilmunya, apa dia sudah amalkan, gitu kan? Masa mudanya di mana dia habiskan, dan juga harta dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Semua teman-teman akan mendatangkan penyesalan kalau kita tidak memahami tujuan kita ini. Saya ingin berbagi sebuah riwayat sahih. Baginda Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan. Lalu beliau memberhentikan semua sahabatnya
Dan beliau bersabda kepada para sahabat di situ, demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, pemilik kuburan ini sekarang yang ada di dalam jenazah ini lebih mencintai 2 rakaat solat yang kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya mayit ini kalau dihidupkan oleh Allah, dia berharap kerjakan 2 rakaat, ditawarkan makanan favoritnya, biologis mungkin dengan istri atau sama suaminya, kekayaan yang miliaran. Kalau dia dihidupkan lagi setengah jam, dia tidak akan pilih kecuali sholat 2 rakaat. Coba teman-teman renungi, kalau kita meninggal sekarang, kemudian diberikan kesempatan kita hidup lagi setengah jam saja, apa yang akan Anda lakukan? Kembali cari restoran favoritnya? Cari ke pasar, ke mall, baju-baju bermerek yang kita ingin pakai? Duduk nongkrong sama teman-teman? Demi Allah tidak, teman-teman. Kita pasti akan menggunakan setengah jam itu taubat nasuha dan cari ibadah yang paling besar pahalanya. Karena kita sudah sadar dengan masalah itu. Hati-hati, penyesalan selalu ada di belakang. Malam ini Allah Azza wa Jalla menyampaikan ke kuping saya dan kuping Anda semuanya, ini bukan saya rekayasa, saya pun tidak pernah menyusun kata-kata ini. Allah mudahkan keluar untuk memberikan penyerahan kepada kita. Dan ini sebuah poin penting agar kita menyadari kenapa kita ada di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 57-nya, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu ay yut'imun." Kata Allah, aku tidak pernah berharap dan ingin dari manusia dan jin yang aku ciptakan rezeki, dan aku tidak ingin mereka memberikan aku makanan. Kata Allah, ayat 58-nya, "Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin." Ketahuilah yang Tuhan kalian Allah itu zat yang maha pemberi rezeki dan sangat kokoh, tidak butuh pada makhluknya. Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115, Allah juga mengingatkan. Ini ayat Al-Quran turun 1400 tahun sekian yang lalu. Terus orang beriman membaca dan mereka akan mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un?" Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia? Begitu saja lahir dari rahim ibu kalian dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Kita dengarkan pendapat ulama dalam tafsir ayat-ayat seperti ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam buku Madarikus Salikin di 1 halaman 98, saya langsung terjemahkan saja. Makna daripada ayat-ayat ini adalah, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah, tidak untuk beribadah kepada Allah, juga tanpa ada balasan darinya? Tanda tanya. Maksudnya apakah kalian kira lahir begitu saja, kemudian Allah berikan semua fasilitas lalu tidak ditanya, tidak ada tujuan, tidak ada hikmah? Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 31. Ayahsabul insanu ay yutraka suda. Apakah manusia mengira kami akan tinggalkan mereka begitu saja? Begitu diciptakan, kemudian Allah buat dia lahir. Ya, bayangkan kita pada saat lahir teman-teman sekalian, kita udah langsung punya ibu. Kita punya ayah. Ibu kita nyusuin, ngurus kita. Lapar tinggal nangis. Maaf, buang air besar mau kecil tinggal nangis. Mereka sibuk urus kita. Ayah kita cari nafkah. Semuanya dikasih yang terbaik. Pakaian, makanan, tempat tinggal, kemudian sekolah, sampai kita menjadi sukses. Apakah itu semua yang sistem ada ini tanpa kita berusaha, terus kemudian tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada tujuan? Coba pikirkan baik-baik. Sampai seorang ulama salaf dulu melewati beberapa anak muda duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ngobrol tidak ada isinya. Mungkin antum pernah lihat ada orang yang duduk ngobrol, cerita itu mungkin sudah dia bersahabat 20-30 tahun, itu terus diulangin. Terulang-ulang ceritanya. Maka beliau lihat anak-anak muda ini ngobrol, ketawa-ketawa yang tidak ada tujuannya. Bukan tidak boleh tertawa, tapi ada tujuan. Nabi SAW tertawa dengan para sahabat, tapi tertawa bukan bohong, benar. Sebuah kisah terjadi memang membuat orang tertawa. Nabi SAW tertawa. Tapi orang tidak. Sengaja dusta untuk membuat orang tertawa. Ngobrolin, gosipin orang. Mengganggu orang yang jalan dan segala macam. Maka dia mengatakan, kalau seandainya waktu-waktu mereka ini bisa dibeli, saya akan beli waktunya. Biar ditambah. Masalahnya kan kita semua sama 24 jam sehari. Menurut dia, orang-orang yang buang-buang waktu ini omong kosong,
Nanti dia akan sesali di hari kiamat karena tidak diisi dengan amal soleh. Kalau bisa saya beli detik-detiknya. Biar saya bertambah jadi 24, 25 jam, 27 jam. Tapi nggak bisa. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah memaknakan ayat ini. Surah Al-Qiyamah 31 tadi. Apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka begitu saja? Beliau mengatakan, la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia kira bahwasanya mereka diciptakan tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Begitu saja? Tidak ada larangan, tidak ada perintah? Gak mungkin. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, la yuthabu wa la yu'aqab. Apakah mereka diciptakan tanpa ada balasan dan tanpa ada siksaan? Artinya kita sholat, kita puasa, kita berbuat baik, tidak ada balasannya? Atau orang berbuat dosa, tidak ada hukumannya? Itu nggak mungkin. Terlalu pendek pikiran orang kalau dia pikir itu semua berjalan begitu saja. Seperti orang ateis, tidak ada Tuhan, berbuat semaunya, tidak ada larangan. Itu nggak masuk akal. Kemudian Ibnu Qayyim juga masih mengatakan, dalam ayat-ayat tersebut, surah Az-Zariyat, surah Al-Qiyamah tadi, ya, surah Al-Mu'minun, beliau mengatakan, Allah yang maha tinggi mengabarkan bahwasanya dia tidaklah menciptakan jin dan manusia karena butuh pada mereka. Allah tidak ciptakan karena Allah butuh. Makhluknya Allah terlalu banyak. Bukan pula untuk mendapatkan keuntungan dari makhluk tersebut. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan mereka justru dalam rangka berderma. Allah berbuat baik pada mereka, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah, lalu mereka diberi manfaat atau kenikmatan kehidupan di dunia dan surga nanti di akhirat. Allah ciptakan kita untuk kita menikmati yang halal. Kita boleh makan, boleh minum, boleh mengejar prestasi tertinggi di dunia. Silakan kejar titel tertinggi di akademik Anda. Silakan kejar tertinggi prestasi dalam bisnis Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam pergaulan Anda, dalam jabatan Anda, segala macam. Tidak ada masalah. Yang penting konsepnya halal. Boleh saja. Ya. Tidak dilarang. Dan itu adalah salah satu juga sebab Allah menciptakan kita. Asal yang Allah halalkan boleh. Allah perintahkan silakan. Dan tidak untuk yang lainnya. Kata beliau, hal ini sama dengan perkataan seseorang, jika kamu berbuat baik atau kerja dengan baik, maka engkau akan dapat semua hasil kebaikanmu itu. Jadi barang siapa yang beramal soleh, maka pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini dikutip dari kitab Tariqul Hijratain di halaman 222. Maksudnya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah tidak butuh dengan kita. Teman-teman sudah tahu belum? Kalau hampir semua makhluknya Allah itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Misal semut saja. Itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Hewan-hewan di air. Jenis-jenis hewan banyak. Ya. Tumbuh-tumbuhan, air. Malaikat saja yang tidak nampak dengan mata kita, yang kita iman di rukun iman kita yang kedua. Itu di manusia ada 3 malaikat yang mendampinginya. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan juga malaikat yang menjaganya atau hafallah. Belum yang meniupkan ruh, belum yang mencabut ruh, ya belum yang memberi rezeki, belum yang mengurus lautan, segala macam hal. Kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf pergi, tidak pernah kembali lagi. Makhluk Allah banyak. Allah tidak butuh sama kita. Kapan teman-teman mengerjakan sebuah ibadah karena berpikir Allah butuh dengan ibadah itu yang membuat kenapa antum suka terburu-buru. Buru-buru sholat. Kalau sedekah perhitungan. Baca Quran kapan ada waktu, majelis ilmu begini kapan ada kesempatan, karena kita berpikir Allah butuh. Allah nggak butuh teman-teman sekalian. Allah nggak butuh sama sekali. Antum kalau dari lahir jatuh keluar dari rahim ibu kita sampai kita wafat, misalnya umur kita 80 tahun kita ibadah, nggak ada manfaatnya buat Allah. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita harus tanamkan dalam diri kita, kita yang butuh dengan ibadah itu. Kita yang butuh dengan balasannya. Makanya orang-orang para salafus saleh dulu itu, kenapa kalau mereka sholat mereka khusyuk sekali. Sampai sebagian mereka dinukil teman-teman sekalian, itu lagi sholat, ya, disengat dengan lebah, ya, kumbang bagian dahinya berdarah tidak bergerak. Seorang sahabat Nabi, seingat saya namanya Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau pernah berjaga-jaga di perbatasan di peperangan antara musuh dengan kaum muslimin. Dia lagi sholat malam, lagi baca surah Al-Kahfi. Di semak belukar, rupanya ada musuh yang lihat dari jauh.
dipanah dengan anak panah, jatuh kena di jantungnya. Kita kalau kena silat sedikit saya sudah sakit. Ini kena anak panah yang tajam, tertusuk. Gak bergerak sama sekali. Lagi sholat. Dia gak bergerak sama sekali. Kemudian musuh itu kena ragu. Malam-malam gelap di sebelah belukar. Dilepas anak panah yang kedua. Pas di sebelah anak panah yang pertama. Sobek lagi. Berdarah lagi. Tidak bergerak. Sampai 10 anak panah. Karena dia sudah rasa sudah berat. Maka dia pun ruku. Dia bilang kalau demi Allah kalau bukan karena saya khawatir dia lepaskan lagi anak panah dan saya mati. Lalu Rasulullah SAW dan muslimin terserang. Maka saya tidak akan memberhentikan membaca surah Al-Kahfi saya. Tidak bergerak. Kadang-kadang kita hanya mungkin digigit semut. Mungkin sedikit kotor. Mungkin ini dan itu. Sudah nggak bisa khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena kita selalu berpikir, sholat ini kan Allah yang butuh. Kita kayak store kewajiban saja. Enggak. Kita yang butuh teman-teman sekalian. Tanamkan itu. Semua ibadah ini kita yang butuhkan. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim juga masih mengatakan, tujuan terpuji yang jika insan itu merealisasikan, maka akan meraih kesempurnaan, kebahagiaan hidup, dan keselamatan dengan mengenal, mencintai, dan juga beribadah kepada Allah semata, dan tidak berbuat syirik kepadanya. Kalau teman-teman fahami, ternyata ibadah ini adalah manfaatnya buat saya. Dan Allah berikan kenikmatan. Kalau tidak ada kenikmatan, teman-teman tidak akan duduk di sini. Saya juga kalau tidak rasa nikmat mengisi pengajian, saya tidak akan luangkan waktu. Sebagaimana juga orang luangkan waktu untuk makan, orang luangkan waktu untuk tidur, semua punya kenikmatan. Ibadah itu punya kenikmatan, kita akan terbawa pada kesempurnaan hidup. Karena semua yang Allah perintahkan baik. Allah suruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Ya, memaafkan orang lain, semua kebaikan dan dijanjikan dengan keutamaan-keutamaan atau bahasa agamanya fadilah. Dan semua buruk-buruk, ganggu orang, gunjing, fitnah, mukul, mencuri, segala macam dilarang dan diancam. Jadi orang itu sebenarnya mencapai pada titik kesempurnaannya sebagai manusia di saat dia beribadah kepada Allah, saat dia patuh kepada Allah. Karena memang semua diperintahkan baik. Lalu beliau mengatakan, inilah hakikat dari perkataan seorang hamba la ilaha illallah. Karena dengan kalimat inilah Rasul semuanya diutus. Semua kitab diturunkan. Suatu jiwa tidaklah menjadi baik, suci dan sempurna melainkan dengan mentauhidkan Allah semata. Maksudnya dia meyakini Tuhannya satu, kemudian dia patuh. Baik teman-teman, ini pondasinya ya.